Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang, bahkan lebih di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi, semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita, lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh benda yang sudah terkena percikannya, dan tidak cuci tangan setelah itu. Kalau sudah begitu, si virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita, dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka, dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang sudah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya kita mungkin cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja, udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Itu yang bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi, ternyata mimpi buruknya adalah setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi, inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona menjadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan atau lawan, dan perlahan-lahan menjadi senjata makan tuan. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah gini, bernafas aja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita dapat mencegah penularan virus ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan juga hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Yang ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan yang melibatkan banyak orang, jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Dan yang kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Dan yang terpenting, tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini, selalu jaga kesehatan, dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.